Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang 6.1 konsep firewall, kemudian chain input, chain output, chain forward. Jadi kita akan ngebahas tentang firewall. Di firewall ini, kalau misalnya kita melihat bahwa kita bisa membatasi IP untuk mengakses si router. Kalau misalnya kita labkan di sini adalah firewall filter input. Apa sih sebenarnya firewall? Firewall itu bagaimana supaya si router kita, firewall itu kan jembatan api ya, tembok api. Bagaimana kita melindungi dari serangan-serangan yang baik dari luar, dari internet maupun dari dalam gitu. Jadi kita melindungi perangkat kita atau data kita yang ada di dalam, kemudian tidak diambil orang, baik itu yang dari dalam maupun yang dari luar. Itu untuk konsep firewall. Nah, di lab kali ini kita akan membuat sebuah simulasi firewall filter input, di mana di sini kalau misalnya kita lihat itu chain input itu setiap yang masuk ke router gitu, kita akan batasi. Misalnya dari laptop ini 88.2 tidak boleh ngeping ke sini gitu, atau dari sini dari internet masuk ke RB ini ngeping dari sini ke sini nggak boleh gitu. Jadi artinya paket yang masuk menuju si router, Nah, di sini kita akan download terlebih dahulu aplikasi Nmap. Lakukan pengecekan router terlebih dahulu. Jadi kita buat topologinya dulu dari awal. Misalnya kita buat apa namanya, Linux desktopnya ini klien 1 ND, nama kita klien 1 ND atau klien 2 lah, klien 2 ND. Kemudian ethernetnya kita kasih 3 karena defaultnya dia 2. Kemudian yang ke arah ke internetnya kita kasih, ke kliennya kita kasih network sekian, 10.10.10.3/24. kemudian defaultnya kita kasih 8888. DNS-nya ini kita kasih 10.10.1, kemudian DNS-nya kita kasih 8888. Primary console-nya kita kasih RDV, remote desktop protocol. Jadi kalau misalnya si Linux desktop ini kita remote nanti pakai RDP. Kalau misalnya telnet sama TeamViewer kurang bisa ya, dia masuk ke teksnya gitu. Kemudian kita save. Ini udah ada satu. Kemudian networknya kita kasih yang hubungkan ke internet. Internet ini kita menggunakan tipe manajemen cloud. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan ambil klien satu lagi, VPS. Kemudian klien 1 PC. Kita kasih save. Selanjutnya kita akan kasih switchnya itu kita kasih namanya itu switch, tipenya bridge, kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya kita ambil si routernya, Migrotech router OS, kemudian router 1 ND. Oke. Kemudian ikonnya bisa diganti menggunakan ini.
kemudian kita select jumlahnya, itu kita select dulu. Ini kita kasih winbox untuk nge-remote dari sisi klien. Ethernetnya kita kasih 5, namanya, kemudian ikonnya, deskripsinya kita kasih router utama. Oke, kemudian kita save. Oke, ini kemudian kita akan buat teksnya dengan menggunakan lab 6.1 firewall chain input. Oke, selanjutnya kita bold, ini firewall chain input, kita hubungkan ke routernya, kemudian kita hubungkan ke switchnya. Oke, kita hubungkan ke klien desktop yaitu Debian, Ubuntu, kemudian ke PPC. Oke, kita anggap sini 2 kliennya. Kemudian arah yang mengarah ke internet ini kita coba Windows R, cmd, ipconfig. Ini kita cek adapternya yang wireless 192.168, host only, adapter pmnet, ini 8, ini yang WiFi ya, ini gateway-nya ke 8.1 gitu. Kita kasih nanti 8.100 lah ya. Ini yang ke arah ke internet, ini sesuai dengan internet kita. Edit 192.168.8.0/24, kita apply. Kemudian yang arah ke klien kita kasih 10.10.10.0/24. nanti kalian menyesuaikan sesuai absen aja. Oke, ini untuk topologi pertama. Kita bisa melihat sampai sini. Oke, ini yang ke kliennya, ini nanti 10.2. IP-nya gini aja nih, edit 10.10.10.2/24, kemudian yang arah ke sini kita kasih 10.10.3/24. jadi biar ketahuan nanti yang dari arah mana gitu paket yang dari sini, gateway-nya ke sini. Oke, selanjutnya kita start. Langkah yang pertama, kita akan koneksikan dulu si routernya ke internet. Langkah yang pertama, kita koneksikan ke internet. Settingannya adalah kita akan dapatkan nanti di sini DHCP dari si routernya,
kemudian kita harus pasang NAT, kemudian yang arah ke bawahnya yang ke Ether 2 kita kasih IP-nya. Oke, kita login admin. Masih ada bug ya. Belum bisa running. Kita matiin dulu, kemudian kita nyalain lagi. Tungguin beberapa menit. Oke. Oke, kita login admin, kemudian enter lagi, no, Ctrl C, Ctrl L. Kita kasih identitasnya dulu, sistem identity set name router 1 ND. Oke, kemudian kita cek IP DHCP client, dia udah dapat belum dari internet ini untuk si IP-nya gitu. IP DHCP client print. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa udah dapat 8174. Kita coba ngeping ke 88.88, kemudian udah replay, kita coba ngeping ke google.com. Oke, selanjutnya ketika kita ngecek IP address print, maka di sini dia udah dapat Ether 1. Ether 1 itu yang mana? Yang ke arah ke internet. Ether 2 yang ke arah ke kliennya. Kita kasih network 10.10 sekian. Kita tambahkan IP addressnya 10.10.10.1/24 interface Ether 2. Berarti ini yang mengarah ke bawah sini. Ini 10.1 di sini, 10.3 di sini, 10.2 di klien PC1. Oke. IP addressnya sudah. Kemudian kita coba setting di klien PC1 IP addressnya IP 10.10.2/24 lewat gateway 10.10.1. Oke, jangan lupa kita save, kemudian kita coba ping ke arah atasnya. Ini kalau misalnya bergeser-geser biarin aja. Ini coba gini deh, saya akan coba geser dari sini ke sini. Oke, kita coba ngeping ke 10.10.1. jadi paketnya yang dari PC1 udah nyampe sini gitu. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di klien 2. Klien 2 ini sama dengan Ubuntu desktop. Kita pilih OK. Ubuntu desktop, dan kita akan setting nanti nmap di sini. Nmap.
untuk ngecek pot-pot mana yang terbuka gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk menu-menunya bisa dilihat di sini, ada favorit, ada aksesoris, ada grafik, internet, office, preference, dan sebagainya. Kita masuk ke sistem Mate Tool, Mate Terminal. Kalau misalnya kita lihat di sini, untuk loginnya ini kan user biasa ya, dalam bentuknya itu dolar. Untuk merubahnya ke hashtag atau user admin, kita harus menuliskan sudo min i, supervisor do min i. Loginnya, passwordnya itu admin. Nah, di sini dia udah berubah menjadi hashtag pagar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan merubah gateway-nya dulu. Nano etc resolve.cnf. Jadi kalau di Linux itu dia gateway-nya itu di etc/etc resolve.cnf. Penulisannya nggak boleh salah dan spasinya juga nggak boleh salah, soalnya dia case sensitif. Kemudian kita enter. Nah, di sini di bawah sini ada perintah Ctrl K Ctrl U. Jadi kita akan membuat mengcopy yang satu baris ini. Ini kalau kita geser-geser seperti ini, kita akan copy satu baris dengan perintah yang ini, Ctrl, yang tanda siku ini logonya Ctrl. Ctrl K akan hilang, kita paste lagi menggunakan Ctrl U, Ctrl U. Jadi kita ngerubah di sininya aja gateway-nya ke 10.10.10.1. Ctrl X, tekan Y, kemudian enter. Untuk melihatnya skripnya itu benar yang kita masukkan atau enggak, menggunakan cat etc resolve. Oke, di sini udah kelihatan bahwa name servernya sudah masuk yang kita edit tadi. Kemudian kita clear, kita cek IP-nya dengan perintah IPA. Di sini defaultnya itu ini yang kayak dari defaultnya, kemudian yang default yang kedua juga ini, kemudian kita menggunakan default yang ketiga yaitu IP-nya 10.10.3 sesuai dengan ini. Oke, kita clear, kita coba ngeping dari sini sampai ke sini, ngeping ke 10.10.1 ke gateway-nya router. Oke, replay. Kemudian kita coba ngeping ke 88. Nah, di sini dia masih nyangkut karena di routernya belum kita setting NAT. Oke, kita coba setting dulu NAT. IP firewall NAT add chain srcNAT. Out interface-nya yang keluar sini ke internet dari router ini adalah Ether 1. Actionnya Masquerade. Oke, IP firewall NAT print. Oke, kita coba koneksikan internet di client 2 yang dari sini tadi. Nah, di sini dia udah replay. Kita Ctrl C, kemudian ini minimize. Client PC 1 kita coba ngeping ke 88. Oke, udah terhubung. Jadi intinya adalah paket yang dari sini udah nyampe ke sini, paket yang dari sini client 2 sudah nyampe ke internet. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke client 2 yaitu client Linux. Kita akan melakukan update terlebih dahulu terhadap paket. Perintahnya adalah apt update. Oke, ini ada error, ada get, ada hit. Tungguin sampai dia kembali ke root yang ini hashtag. Yang hashtag ini simbolnya untuk masuk ke root.
Oke, dia paketnya lagi download. Udah get 7, get 6, get 8. Get itu artinya di download paketnya dari arsip dari Ubuntu nya. Kita tungguin sampai selesai. Lumayan agak lama karena baru download satu paketnya, dan kita pastikan dulu setiap kita mengkonfigurasi kliennya Ubuntu, kita harus update terlebih dahulu untuk mendownload paket-paket yang kita butuhkan nantinya. Seperti kalau di sini kan kita download Nmap gitu untuk mengetahui port yang terbuka atau yang tertutup di router. Nah, di sini udah sampai. Kita coba update lagi sekali lagi. Ada error di sini 3. Biarkan saja. Kemudian kita download kembali. Nah, ternyata masih ada 3. Kita biarkan. Kemudian kita clear apt untuk install Nmap. Apt install Nmap. Itu perintahnya. Kemudian kita enter. Kalau ada nanti notifikasi permintaan apakah kamu melanjutkan, pilihannya yes. Jadi di sini dia menjelaskan tentang paket informasinya. Paket itu secara otomatis akan di-download ini. Kemudian auto remove. Kalau misalnya kita mau remove paketnya, ditambahkan paket yang ini, disarankan ini. Kemudian upgrade 7 paket, kemudian 7 paket yang terbaru 358 yang tidak di-upgrade membutuhkan 5797 KB untuk diarsipkan. Setelah ini dilakukan maka akan menambahkan space hard disk. Jadi space hard disk yang digunakan untuk Nmap sekitar 27,2 MB. Kita pilih Y, kemudian kita ketik enter. Tungguin sampai dia ngedownload paket Nmap. Oke. Di sini 97% dan sudah selesai. Kita clear. Nah, cara menguji cobanya adalah si Nmap ini kita ini di routernya yang kita install di sini. Kita akan ngecek di router sini port mana aja yang kebuka gitu dengan perintah Nmap IP gateway-nya. IP gateway di sini adalah 10.10.1. Oke. Dia akan ngecek bahwa di tanggal 16 bulan 3 2023 dapat dilihat bahwa portnya ada 21, port 22, port 23, port 80, port 208291. Ini port-port yang kebuka dan statusnya itu bisa dibuka dan bisa orang lain mengakses gitu. Oke. Langkah selanjutnya
Lakukan pengecekan pada router terlebih dahulu yang aktif. Ini tadi kita udah scan. Kalau basis GUI-nya seperti ini, port yang kebuka 80, 23, 22, 21. Semua port pada router kita masih aktif dalam keadaan open. Kemudian kita setting IP address di laptop sekian. Oke, ini yang laptop, ini yang arah si klien udah kita setting tadi IP-nya. Jika kita menginginkan IP address dari 882 yang boleh ngeping ke router, maka firewall filternya adalah seperti gambar berikut ini. Jika kita menginginkan hanya 882, berarti artinya yang dari sini aja yang boleh ngeping ke sini, yang ini nggak boleh gitu. Rule-nya itu adalah pakai chainnya input diterima, kemudian source address-nya dari si klien, in interface-nya ether 2. Kemudian selain daripada itu di drop. Oke, kita akan buat rule-nya terlebih dahulu. Jadi kita pingin yang dari klien PC 1 hanya bisa ngeping ke router dan klien PC 2 tidak bisa. Oke, kalau misalnya di sini tadi kan kita udah bisa ngeping nih 10.1 dari PC 1, klien PC 2 ngeping ke 10.10.10.1. Oke, sama-sama bisa ngeping nih. Nah, ini kita batasi. Artinya setiap paket yang masuk dari sini menuju router kita bisa blok gitu. Oke, kita masukkan scriptnya, IP firewall filter, add chainnya kita menggunakan chain input, artinya setiap paket yang masuk dari sini ke router, kemudian actionnya accept, kita akan terima dari paket berapa nih, 10.10.2, source-nya, source address, source address 10.10.10.2, kemudian in interface artinya itu adalah yang menuju ke router. Ini ada ether 2 nih, paket yang masuk ke sini dari ether 2, artinya IP firewall filter chainnya chain input, protokolnya ICMP karena paket ping. Paketnya apa? Paket ping. Chainnya chain input yang menuju ke si router. Aksennya kita terima dari 10.10.2. Jadi yang boleh mengeping ini 10.10.2. Kemudian in interface ether 2 protokolnya ICMP. Kemudian kita enter. Oke, kalau misalnya kita verifikasi IP firewall filter print. Oke, rule yang kedua kita akan tambahkan dari klien lain ini, dari klien lain misalnya Duo 3 ya, network 3, 4 dan sebagainya, itu kita drop gitu. Perintahnya adalah IP firewall filter add chain drop add chain input
actionnya drop dari source addressnya dari 000/0 in interface ether 2. Jadi protokolnya ICMP. Oke, jadi yang ini rule yang kedua ini kita drop paket-paket yang dari network mana, misalnya 10.3, 4, 5, ini kita drop nih, actionnya kita drop. Hanya yang 10 doang yang kita terima nih, actionnya accept, kita terima. Kemudian kita enter. Jadi kalau misalnya kita cek di sini IP firewall filter print, di sini ada dua rule. Satu menerima hanya dari 10.10.2. Yang satu lagi itu ngeblok paket yang dari 10.2, 10.3, 10.4 dan sebagainya. Makanya di sini dari 00, dari berapa aja gitu. Oke, kita akan cobain dari klien PC 1. Oke, kita coba ngeping. Ini dia replay karena kita rule-nya itu mengizinkan dari 10.2. Sedangkan yang ini adalah dari network manapun, artinya dari sini. P, Ctrl C, kita akan ngeping ke 10.1. Nah di sini dia akan nyangkut nih. Kenapa? Karena selain dari 2, 3, 4, selain dari 2, misalnya 3, kita blok nih, di sini nyangkut dia. Ctrl C. Oke, itu kalau misalnya kita melakukan disable terhadap paket ini, maka nanti si klien 2 ini atau akan terhubung gitu. IP firewall filter disable number 1 misalnya. Kemudian IP firewall filter print. Nah di sini terdisable nih yang ini. Coba kita cek dari PC 2 itu masih bisa ngeping nggak? Nah di sini dia lost kan. Nah kalau misalnya kita aktifin lagi, maka Ctrl C, ini kita enable lagi IP firewall enable number 1. Oke, IP firewall filter print. Di sini sudah nggak ada flex X, artinya dia aktif. Kita cobain, seharusnya dia nyangkut. Jadi paketnya itu artinya setiap paket yang menuju router, yaitu chain input, yang diperbolehkan ngakses si router cuma IP dari 2 gitu, yang 3, 4, 5 dan sebagainya enggak. Oke, kemudian verifikasi pada klien dengan ping ke router. Nah ini udah. Selanjutnya IP address klien diganti. Ini udah kita ganti karena di situ topologinya cuma 1. Rule tersebut dapat ditambahkan tanda tanda seru di depan IP address, artinya selain jika ada yang mau mencoba mengakses router selain dari IP sekian, maka akan di drop. Jadi artinya P882 yang bisa mengakses si router tersebut dengan status replay. Dengan begitu akan tinggal satu rule. Jadi kalau yang ini, kalau kita menggunakan tanda pentung di sini, tanda apa namanya ini, tanda seru, maka kita bisa melihat bahwa dengan action drop, maka kita hanya yang 882
yang diizinkan selain dari 882. Ini artinya selain. Oke. Bagaimana kita menangani paket yang masuk menuju router? Bagaimana kita mengakses router dari klien? Apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Oke, kita coba pakai rule ini. Chainnya drop, protokolnya ICMP, source addressnya sekian gitu. Oke, kita akan coba rule-nya. Oke, IP firewall filter remove 0,1. Oke, IP firewall filter print. Oke, sudah tidak ada. Kita akan membuat rule baru, satu rule IP firewall filter add chainnya chain input, protokolnya ICMP, actionnya drop, kemudian source addressnya kita kasih tanda pentung hanya selain dari, artinya tanda pentung ini selain dari 10 10 2 misalnya 10 10 10 10 10 10 2 in interface ether 2. Oke. Chainnya chain input yang menuju si router, protokolnya ICMP, actionnya drop, source addressnya kita kasih tanda seru, kemudian dari 10 10 2 IP firewall filter free. Ini udah ada pentung di sini. Apa sih efeknya kalau kita kasih pentung gitu? Kita coba ngeping ke 10 10 1. Nah, yang kita bolehkan hanya 10 10 2 gitu. Oke. Yang lainnya, yang ini tidak boleh. Nah, nyangkut. Boleh nggak 10 10 3? Boleh. Selain dari, artinya selain dari 10 3. Jadi rule yang tadi yang dua ini kita bisa singkat yang ini dengan satu rule gitu. Tapi dengan catatan selain dari IP 10 2 nggak boleh ngakses gitu. Misalnya kita ngakses dari klien 2, IP firewall filter edit 0, source addressnya edit 0, source addressnya kita kasih 10 10 3, Ctrl O, kemudian kita cek lagi IP firewall filter print. Oke, berarti yang diizinkan hanya 10 10 3. Selain dari 10 10 3 itu di drop gitu, karena di sini statusnya di drop, statusnya di drop. Oke, klien 1 berarti seharusnya dia tidak bisa ngeping ke 10 10 1. Oke, nyangkut RTO. Klien 2 seharusnya bisa. Nah, replay. Oke, itu untuk rule-nya. Selanjutnya kita akan membatasi port yang mengakses si router. Di sini tadi kalau misalnya kita lihat di nmap-nya port TCP, port 22, port telnet, port 80, port bandwidth test 8291 itu kebuka gitu.
dengan di sini kita akan membatasin pot mana aja yang kita izinkan untuk mengakses si router dengan menggunakan chain input gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini tadi, oke, di perintah nmap 10.10.10.1. Oke, di sini kita coba menggunakan pot 23 gitu, membatasin pot 23 gitu. Misalnya kalau misalnya kita perintahnya di sini telnet 10.10.10.1, maka dia akan login ke admin, maka akan bisa login ke routernya gitu ya kan. Ini posisinya di routernya, logout. Oh, nggak bisa ya, keluarnya apa nih dari si router, N nggak bisa juga. Jadi di close saja berarti. Oke, kemudian kita masuk ke terminal lagi. Di situ kelihatan bahwa sudo min i, kelihatan bahwa apa namanya, pot telnet kebuka gitu, pot telnet kebuka. Jadi kita akan ngebuat pot yang telnet itu kita tutup gitu. Perintahnya adalah pot protokolnya kita rubah sama destination portnya. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini di Wikimikrotik tentang pot itu untuk pot 23 itu dia bisa TCP bisa UDP gitu. Jadi kita blok potnya itu protokolnya TCP bukan paket ping gitu, TCP. Nah perintahnya adalah ini, kita remove dulu rule yang ada, remove 0, kita buat rule baru, IP firewall filter, add chainnya chain input, protokolnya kita ganti TCP. Kemudian destination portnya kita kasih pot 23, misalnya pot telnet tadi kita blok. In interface yang menuju router sama dengan ether 2. Oke, actionnya drop. Oke, IP firewall filter print. Di sini kita lihat setiap paket yang masuk akan di drop protokolnya TCP, in interface ether 2, destination portnya 23 gitu. Jadi dari arah si klien mau port 23 pun, mau dari PC 1 atau PC 2 atau klien 1 klien 2 itu nggak bisa ngakses telnet gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini di klien ND nmap 10.10.10.1, kita pastikan dulu bahwa pot telnetnya itu udah ketutup di kliennya dengan melihat pot yang tertutup. Dengan script ini berarti pot yang ketutup itu destination portnya pot 23, di sini dia itu tertutup. Nah ini pot 23 itu difilter, artinya bukan open lagi statusnya, state-nya ditutup. Nah
ketika kita telnet 10 10 1, maka dia nggak bisa lagi. Karena apa tadi? Karena kita udah keblok gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita disable 0. Nah, kita coba cek di sini. Kita akan coba mengakses telnetnya, maka dia akan muncul login pop up gitu. Nah, kita lihat nmap-nya lagi, maka dia akan statusnya di sini open. Oke, kita tungguin. Oke, di sini port 23 itu udah kebuka gitu. Tapi kalau misalnya kita aktifkan, maka akan ke filter. Kita coba port 21 misalnya. Kalau misalnya kita lihat di sini port 21 TCP FTP ya, port 21 gitu. Port 21 FTP, kita coba akses dulu FTP-nya sebelum kita blok. Kita buka web browser. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya 10.2/10.10.10.1. Oke, loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, kita bisa ngakses si FTP-nya gitu di sini gitu. Ketika kita buat rule bahwa, nah di sini juga ada infonya akses dari Anonymous 10.3 via FTP gitu. Oke, IP firewall filter print kita ganti, kita edit 0, kemudian kita destination port edit 0, destination port ini kita ganti 21, Ctrl O, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini kita udah ganti ke port 21. Kita coba akses lagi dari sini. Kita buka tab baru, kita jalankan FTP, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat akses untuk yang tadi itu tidak bisa kebuka lagi, nggak ada muncul pop up apa namanya. Oh, ini history sebelumnya ya. Ini kita clear cache dulu, history. Oke, kita clear, delete. Oke, seharusnya dia nggak bisa ngakses lagi ftp:2/10.10.10.1. nggak ada pun muncul pop up apa namanya login admin lagi gitu. Kalau nggak di sini deh, di Mozilla, karena di sini ceknya udah. Kalau kita ngelihat di nmap-nya, kita coba cek dia udah terfilter atau belum gitu. Clear nmap 10.10.1. Oh, masih kebuka nih. Sebentar. Kita cek IP firewall filter print. Oh, masih terdisable ininya. Kita aktifkan dulu. IP firewall enable no. IP firewall filter print. Nah, destination portnya 21 ya. Oke, kita coba ngakses dari sini.
ftp titik 2 slash titik 10.10.1. Oke, nggak bisa ngakses. Kita coba dicek di nmap-nya, dia port 21-nya ketutup atau enggak. Oke, ini udah difilter, statusnya difilter, makanya di sini nggak bisa dia ngakses gitu, nggak bisa ngakses. Oke, itu berdasarkan port, bisa port 21. Oke, selanjutnya kita akan mencoba, oh ini yang Winbox 8291 ini difilter protokolnya TCP, destination port 8291, aksennya accept. Nah, selain daripada itu di drop gitu. Jadi yang diizinkan di sini hanya port Winbox gitu. Jadi dia menggunakan dua rule 8291 diizinkan, IP parallel chain input in interface ether 2, actionnya drop. Oke, kita coba cek. Destination portnya IP firewall filter kita remove 0, IP firewall filter print kosong, IP firewall filter chain input action accept, kemudian protokolnya TCP, kemudian destination port kita hanya mengizinkan port 8291, in interface ether 2. Oke, enter. IP firewall filter, chainnya chain input, actionnya diterima, port protokolnya TCP 8291 di ether 2. Kemudian selain daripada itu di drop IP firewall filter, chain input, actionnya drop. Oke, IP firewall filter print. Jadi dua rule ini menjelaskan bahwa chainnya chain input, oh ini interface-nya belum. IP firewall filter edit 1 in interface ether 2, Ctrl O. Nah di sini udah ada interface ether 2. Setiap paket yang masuk ke router yang kita terima cuma port 8291. Kita coba cek 8291. Ini kita clear,
kita nmap lagi, nmap, jadi yang kita aktifkan dari kliennya itu hanya pot winbox aja gitu. Selainnya itu di drop. Oke. Di sini sudah ada pot 8291 yang terbuka. Selainnya itu di drop. Oke, sudah jalan toolnya. Kalau misalnya kita telnet 10 10 10 1, maka dia nggak akan bisa. Kemudian SSH juga nanti nggak bisa untuk nge-remote si routernya. Oke, verifikasi dengan mengisi. Oke, sudah. Chain input filter lock. Oke. Dalam aplikasi chain input kita bisa juga menyimpan file log di memori. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpan siapa saja yang boleh ngeping si router, misalnya IP firewall, chain input, actionnya drop, protokolnya ICMP, lognya kita kasih yes, kemudian log prefixnya kita kasih tukang ping. Oke, ini IP firewallnya, filter remove 0,1. Oke, IP firewall print kosong, IP firewall filter print. Oke, sudah kosong. Kita buat lognya bahwa yang si tukang ping itu yang dari mana, dari klien mana aja gitu. IP firewall filter add chain input, protokolnya ICMP, in interface ether 2, action drop, kemudian lognya sama dengan yes, kemudian log prefixnya tukang ping. Jadi setiap nanti yang ngeping dari si klien itu kita save namanya si tukang ping, kemudian kita enter IP firewall filter print. Oke, ini lognya kita yes, kemudian log prefixnya tukang ping. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini, setiap klien yang mengeping ke si router gateway akan disimpan di lognya si router. Kalau di sini log print. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa file-file lognya itu belum ada si tukang ping karena belum ada yang ngeping gitu. Kita coba ngeping ke 10 10 1. Kita coba cek lagi. Nah, ini udah ada masuk si tukang ping dari input ether 2, dari source-nya dari 10 10 2 menuju 10 10 1 gitu. Nah, kita coba dari klien 2 lagi. Kita coba ngeping ke 10 10 1. Oke, kita coba cek lognya. Ini 4949. Ini aksennya si tukang ping. Kemudian kita cek lognya lagi. Nah, di sini ada yang berasal dari 10.3 ngakses 10 10 1 gitu.
jadi ketahuan dari tipe 8 kode 0, tipe 8 kode 0. Kalau misalnya kita lihat basis GUI-nya, misalnya di sini nih, kita aktifin 10.10.10.1, kita coba ngelihat webpick-nya. Oke, kemudian kita ngelihat lognya, log. Nah di sini dia lognya ada nanti tukang ping nih, tukang ping. Tapi kalau misalnya kita lihat di IP firewall filter rule, nah di sini paketnya kelihatan. Ini misalnya kita akan coba reset all counter. Reset all counter berarti paketnya kita reset nih. Oke, kita reset lagi. Oke, ini paketnya jalan ya, yang tidak apa namanya, yang nanti perhatikan paket ketika kita udah coba ngakses dengan menggunakan firewall input ya. Oke, itu untuk tampilannya, lognya itu sudah kita lihatkan di basis GUI-nya di sini. Oke, ini si tukang ping. Oke, mungkin itu materi kita untuk firewall chain input. Kalau di sini basis GUI-nya ada paket. Yang berikutnya itu lagi ada merubah firewall dengan reject di sini, actionnya reject, kemudian reject with-nya kita bisa ngepilih bahwa apa, dikasih informasi ke kliennya apa gitu. Kalau selama ini kan kita namanya di drop, jadi si klien tidak tahu sampai mana paket itu. Kalau ini dikasih tahu bahwa oh iya networknya tidak terhubung gitu, networknya tidak terhubung. Oke, kita coba action reject yang di sini. Oke, CLS, Ctrl L, IP firewall filter print. Oke, kita gunakan IP firewall edit filter edit 0. Kalau nggak kita buat rule baru lah, remove 0, IP firewall filter add chain input, actionnya reject with. Nah ini kita bisa milih nih apakah prohibit atau ICMP network. Kemudian interface-nya misalnya kita ICMP host prohibit. Nah, kemudian interface ether 2 oke. Chain input, setiap paket yang menuju ke router aksennya di reject. Interface ether 2 enter. IP firewall filter print. Oke,
kita coba ngeping ke 10.10.1. Nah di sini dia dikasih kode nih hostnya. Kalau ini kan RTO nih, RTO kita nggak tahu apakah paketnya nyampe atau enggak. Ini paketnya kita kasih tahu nih dengan alasannya, oh paketnya itu dilarang dari 10.10 sekian. Oke, itu untuk materi kita hari ini, chain input. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.